Jadi ada hijrah yang hakiki, sebetulnya yang hakiki ini adalah minal maksiyah ila ta'ah. Jadi berpindahnya dari dulu pernah maksiat kemudian menjadi ketaatan kepada Allah. Apakah Rasulullah itu ketika hijrah itu karena lari dari siksaan itu atau karena hal lain? Ya. Yang pertama, tidak ada sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah kecuali atas perintahnya, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau secara lahiriah itu Nabi, ya kalau dikatakan lari itu terlalu dalam ya. Jadi Nabi itu memang mengatur strategi. Oh, strategi berarti. Ya, semuanya tetap datang dari Allah karena apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Nabi itu tidak lain semata-mata adalah wahyu dari Allah kan. Memang ada kalanya tuh orang sadar bahwa dia tuh tadi ino, apes, macam-macam tadi kan. Tapi ada kalanya tuh orang juga sombong. Bagaimana bisa agar istiqomah tadi ya, istiqomah memperbaiki diri juga tadi sifat-sifat buruk tidak menghinggapi diri kita itu loh ya. Tak kira tadi istiqomah sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar DDI dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan kita hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar DDI dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam, dan pada malam ini kita sudah sampai di episode yang ke-231. Nah, seperti biasa pada episode kali ini saya ditemani teman ngopi saya, ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anis. Sehat Mas Aldi? Alhamdulillah sehat. Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kelihatan berseri wajahnya Mas Aldi ini. Katanya kemarin habis dapat tamu itu ya. Iya. Aduh. Tamu Kok malah agung di-spill dari di sini. Nah, Mas Aldi, malam ini kita ketemu kembali di Dan acara kedatangan ngopi. tamu agung juga nih, Mas. Oke, ini siapa ini Mas Aldi? Yaitu Kiai Haji Khairul Amin. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yai? Alhamdulillah kabar sehat dan insya Allah penuh dengan semangat. Ya, Ini juga beliau berseri Mas Aldi. kenapa? Karena ada tugas dari negara ini. Oh, Menjadi abdi negara. menerima tugas dari negara ya. Ya insya Allah. Nah, Mas Aldi, beliau sudah rawuh ke sini. Kira-kira malam ini kita mau bahas apa ini? Ya, ini kan kita akan mendekati tahun baru Hijriah nih Mas Anis. Ya. Ya, 1 Muharram. Nah, identiknya kan kalau tahun baru Hijriah itu tentang kisah hijrahnya Nabi. Nah, kita akan membahas tentang kisah hijrahnya Nabi juga, cuman kita membahas tentang makna dari hijrahnya itu sendiri. Apakah itu sekedar sejarah atau bisa kita maknai dalam hidup kita gitu juga gitu. Itu kalau di Islam, Mas Iya. Aldi. Tapi kalau di Jawa itu beda lagi. Apa itu Mas Anis? Nah, itu ada suronan. Oh, surona. Kalau bahasa orang-orang desa tuh katanya ada ngubah keris sih. Ya betul lah. Atau budaya-budaya Jawa yang mungkin sampai hari ini juga masih dilestarikan tentang bagaimana itu bisa menghormati bulan Muharram atau bulan Syuro kata orang Jawa itu. Nah, kira-kira Pak Yai, dalam bulan Muharram itu kan tadi Islam itu kan bulan yang mulia karena Muharram kan itu mulia. Tapi juga di masyarakat kita juga ada beberapa pantangan yang tidak bisa dilakukan ketika bulan Muharram. Contoh misalkan orang nikah itu nggak boleh di bulan Syuro. Katanya gitu. Katanya begitu. Terus ada juga ritual-ritual khusus yang memang bisa dilaksanakan bulan Syuro. Nah, itu apakah juga termasuk tadi momentum untuk hijrah atau merubah keadaan seseorang, atau tadi kata Mas Aldi, hijrah dalam artian pindah tempat atau kita merubah diri kita menjadi lebih baik. Pripun Yai? Iya. Jadi hijrah itu makna secara bahasa itu adalah berpindah. Ya.
Jadi ada hijrah yang hakiki, sebetulnya yang hakiki ini adalah minal maksiyah ila ta'ah. Jadi berpindahnya dari dulu pernah maksiat kemudian menjadi ketaatan kepada Allah. Kalau yang dulu taat kemudian sekarang pindah kemana ya? Harus lebih taat lagi, Oh, lebih taat istiqomah. lagi. Nah, minat ta'ah ilal istiqomah. Oh, Seperti nggih, itu. nggih. Jadi meningkat terus, meningkat yazid wa yazid seperti itu. Nah itu, tapi setelah kita telah kembali, kita jabarkan tentang hijrah ini memang maknanya sangat-sangat kompleks dan panjang ya. Nah, hijrah yang pertama itu adalah hijrah berpindahnya Nabi dari kota Mekah menuju ke Madinah yang dulu namanya Yasrib gitu ya. Menjadi kota Madinah karena sudah menjadi kota metropolitan ya, dengan berbagai bisnis, masalah ekonomi lebih kuat, dan juga akhlakul karimah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW berhasil menjadikan kota Madinah ini menjadi orang yang berperadaban seperti itu. Jadi sudah ada peradaban yang maju di situ ya. Betul. Maka sampai sekarang itu image-nya adalah orang Madinah itu orangnya lebih halus daripada di kota Mekah. Karena di kota Mekah itu dulu kan pusatnya jahiliyah gitu ya. Begitu Nabi kemudian istilahnya dandani gitu ya, akhlaknya orang Mekah kemudian menjadi baik. Nabi kemudian sebelum berhasil di Mekah justru hijrah ke Madinah, itu malah lebih berhasil di Madinah dulu gitu ya. Dan Nabi kemudian kembali ke Madinah karena beliau kembali kepada sahabat Ansor, yaitu yang menolong kaum muhajirin. Kaum muhajirin itu adalah yang berhijrah seperti itu. Nah, karena kaum Ansor ini adalah yang menolong kaum muhajirin, maka Nabi menghargai dari apa yang sudah diberikan kaum Ansor kepada muhajirin. Kalau saya tahu malah Ansor itu banomnya NU ya. Oh iya itu. Nah, akhirnya menjadi Ansornya Banom NU. Karena tafaul amrih kebaikan kepada kisah tentang hijrahnya Nabi. Kan seperti itu. Nah termasuk kalau kita mendengar dan hafal hadis innamal a'malu binniyat gitu ya, sesungguhnya semua amal itu tergantung pada niat, itu ya berawal asbabul wurudnya dari hijrahnya para sahabat yang mempunyai niat yang berbeda-beda. Ada yang karena Allah dan Rasulnya, ada yang karena perempuan ingin cari jodoh gitu ya. Walaupun nggak jelek juga, tapi Nabi tetap katakan kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau niatnya karena untuk perempuan cari jodoh, ya dapat juga, tapi urusan dunia saja. Nah, itu hijrah karena dia mau cari jodoh di luar kota gitu ya. Ya, betul. Jadi sampai sekarang kalau ada yang mencari jodoh dapat luar kota, ya mungkin ya itba kepada sahabat Nabi yang mencari jodoh dari Mekah menuju ke Madinah itu. Seperti Nah, itu. itu ketika Rasulullah hijrah itu Pak Yai. Itu sebenarnya Rasulullah itu hijrah karena apa Pak Yai? Karena kan kalau mungkin saya dengar-dengar cerita itu kan Rasulullah di situ kan di Mekah kan dianiaya, siksa dan lain sebagainya. Apakah Rasulullah itu ketika hijrah itu karena lari dari siksaan itu atau karena hal lain, Pak Yai? Ya, yang pertama tidak ada sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah kecuali atas perintahnya, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau secara lahiriah itu Nabi, ya kalau dikatakan lari itu terlalu dalam ya. Jadi Nabi itu memang mengatur strategi. Oh, strategi berarti. Ya, semuanya tetap datang dari Allah karena apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Nabi itu tidak lain semata-mata adalah wahyu dari Allah kan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sekali-kali Nabi tidak mengatakan sesuatu kecuali sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu awalnya itu sebelum Nabi berhijrah itu kan sudah didatangi oleh orang Madinah, kalau tidak salah jumlahnya ada 12 itu, menjemput Nabi di hari itu juga supaya Nabi itu langsung berhijrah. Ya, karena orang Madinah ini mendengar bahwa Nabi banyak mengalami kesulitan dakwah di Mekah. Banyak kedoliman, dicaci, dicerca, dimusuhi, dilempari batu, kotoran unta. Sehingga Nabi mau diamankan oleh orang Madinah untuk berdakwah saja, mengembangkan agama Islam di Yasrib ya, pada saat itu. Tapi karena belum ada perintah dari Allah, maka Nabi tidak mau, tetap menunggu perintah dari Allah. Maka 12 orang ini kembali lagi
Dan kemudian setelah dapat wahyu dari Allah untuk berhijrah gitu ya, maka Nabi kemudian menyusun strategi supaya sebagian sahabat itu ada yang berangkat terlebih dahulu Iya, iya. untuk melaksanakan hijrah. Dan yang saya pelajari itu yang berangkat duluan para sahabat itu justru ya di bulan Muharram ini nanti. Nah, Di 1 Muharram. iya di 1 Muharram. Kemudian Nabi itu berangkatnya justru di akhir Safar. Oh. Ya, di akhir Safar sekitar tanggal 28 sampai ke Yasrib atau Madinah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, seperti itu. Nah, itu yang saya pelajari di sejarah tarikh yang besar itu ya, itu seperti itu. Tapi mindsetnya di masyarakat umat Islam itu sudah terakomodir di bulan Muharramnya, sehingga sebetulnya Nabi hijrahnya itu ya di bulan akhir Safar, kemudian sampai di Madinah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Karena kan Nabi itu lahir, kemudian hijrah, wafat itu di bulan yang sama, yaitu Rabiul Awal. Bahkan di tanggal yang sama, yaitu tanggal 12. Jadi boleh saja kita mengatakan Nabi hijrah di bulan Muharram, karena memang strateginya Nabi di bulan Muharram itu sebagian sahabat sudah ada yang berangkat. Nah, ini hijrah yang benar-benar dikatakan hijrah secara spesifik, hijrahnya Nabi, dan tidak ada hijrah lagi setelah hijrahnya Nabi ke Madinah. Seperti itu. Karena kan itu kan yang penanggalan hijriah juga dimulai ketika peristiwa itu juga kan Pak Yai? Betul, karena itu peristiwa yang luar biasa. Jadi Nabi itu memang mengembangkan dakwah pada saat itu ke Madinah, banyak rintangan kan, sampai kemudian dikawal oleh Sayyidina Abu Bakar, dan kemudian sampai dikejar-kejar sama kafir Quraisy, dan sampai Nabi kemudian bersembunyi di Gua Sur ya. Gua Sur itu di situ Sayyidina Abu Bakar dan Nabi itu ada di gua yang sangat-sangat sempit itu ya. Terus Nabi itu karena saking capeknya tidur di pupune Sayyidina Abu Bakar. Ya, ketika tidur di situ maka Sayyidina Abu Bakar tersengat kalajengking, dan Sayyidina Abu Bakar menangis tapi enggak tega untuk ya gerak saja enggak berani, karena takutnya Nabi itu bangun dan kemudian Nabi menjadi tidak nyenyak tidurnya. Maka Sayyidina Abu Bakar itu mempertahankan. Ngempet ya? Ya ngempet, saking cintanya kepada kekasihnya itu Nabi Muhammad SAW. Maka sebetulnya orang cinta itu ya rela berkorban ya seperti ini gitu ya. Sampai sakit pun nggak kerasa ya Pak ya? Betul ya, kalau toh terasa nggak dirasakan. Kalau dicubit-cubitnya karena sayang. Wah gitu ya. Nah inilah gambaran orang yang cinta kepada yang dicintainya seperti ini. Rela berjuang dan berkorban untuk ya dicintainya, termasuk Sayyidina Abu Bakar. Nah kemudian setelah dikejar-kejar oleh kafir Quraisy termasuk Abu Jahal gitu ya, itu ternyata Nabi diketahui bahwa Nabi itu berada di Gua Sur itu tadi. Nah ternyata ada laba-laba yang menutup pintu gua itu dengan bikin rumah laba-laba, sehingga Abu Jahal sama kawan-kawan tidak menyangka bahwa di situ ada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Nah, ternyata itu ketika sudah mau pergi, ternyata ada cicak itu ya. Cicak itu tuh cicak yang di dinding. Iya, di dinding. Cicak di dinding. Tapi itu di gua, di dinding gua. Ya di dinding gua itu nyecek gitu, cek. Sehingga Abu Jahal itu seakan-akan ini kayaknya kok tiba-tiba nyecek kayak ngasih kode saya kalau di dalam itu ada Muhammad gitu ya. Maka kemudian tapi nggak mungkin juga karena ada rumah laba-laba. Kalau toh Muhammad itu masuk ke dalamnya, pasti rumah ini akan hancur kan. Rumah laba-laba seberapa beratnya gitu ya, seberapa kokohnya, nggak ada kokoh-kokohnya sama sekali. Akhirnya kembali lagi nggak jadi nginceng. Andai kata Abu Jahal itu nengok sedikit gini aja, itu Nabi terlihat itu. Tapi karena semua kan kekuasaan Allah gitu ya. Berarti ini sih iya. Cicak itu dari dulu memang kayak gitu kerjaannya tuh. Termasuk musuhnya Nabi Ibrahim itu. Tapi kan ini Mas Tadi ya bukan cicak buaya loh ya. Iya. Tadi kan itu membuktikan kalau Rasulullah itu
memang hijrah bukan karena emosional juga kan Pak? Bukan karena emosional atau nafsu, karena memang perintah Allah dan di waktu yang tepat Nabi hijrah itu memang atas perintah Allah itu. Dan strategi dakwahnya beliau memang seperti itu ya, yang Betul. diperintahkan oleh Allah ya. Iya. Itu gini Pak Yai, kan kalau tadi saya mendengarkan jenengan cerita tentang hijrahnya Rasul kan, misinya atau tujuannya beliau itu ke Madinah selain tadi untuk bahasa lainnya menyelamatkan diri dan umatnya gitu ya, Iya. biar nanti Islam tetap hidup kan gitu kan. Ada misi lain enggak ya tentang bagaimana tuh beliau kenapa kok ke Madinah selain tadi dapat wahyu dari Allah itu? Apa kira-kira itu? Iya. Jadi Madinah ini memang sebelumnya sudah menjadi apa ya, semacam kota kecil pada saat itu waktu bernama Yasrib itu sudah banyak orang baik di situ gitu ya. Sehingga kalau Nabi itu ke Madinah itu pasti akan diterima dan nanti yang menerima itu akan menjadi sahabatnya secara otomatis. Terus sampai ada apa onta itu bagaimana onta itu nanti cari tempat untuk beliau singgah itu kan ya? Betul, bahkan keroyokan itu rumah. Iya, bahkan onta itu sambil menari-nari karena Rasulullah datang juga. Kemudian para sahabat yang belum pernah bertemu dengan Nabi pun juga tolak al-badru kan, yang menyambut beliau nek cara saiki itu diterbangi sama karpet merah. Gitu ya. Nah itu jadi sebelumnya kan sudah banyak orang baik di sana. Dan sudah kenal Nabi juga berarti Pak? Sudah, walaupun belum ngerti belum mengerti syariat dan juga belum pernah ketemu dengan Nabi. Kalau zaman sekarang mungkin kita melihat dari profil WA-nya atau profil medsosnya gitu ya. Belum ketemu langsung. Dulu mendengar suaranya atau namanya itu sudah seneng banget ya. Kemudian akhlaknya Rasul mulai dari kecil itu sudah terdengar oleh orang-orang Yasrib. Maka orang Yasrib hawane itu kayak mau jemput saja. Wah, sudah di sini aja. Dan alhamdulillah keturutan kan akhirnya Nabi berada di Yasrib yang sekarang menjadi Madinah. Sebetulnya ada kota lain karena sebelumnya ada hijrah juga itu ya. Waktu ada perjanjian Hudaybiyah itu kan ya hijrah Hudaybiyah itu ya. Tapi ini yang pokoknya yang terakhir itu adalah hijrah di Madinah. Tidak ada hijrah lagi kecuali setelah dari Madinah itu. Kalau konteks sekarang ya kan itu kan tadi hijrah pindah tempat itu ya. Berpindah itu kan. Kan kita nggak bisa nih misalkan nih kayak Nabi Muhammad nunggu wahyu atau nunggu dawuh dari atas kan gitu kan. Nah bagaimana kita bisa mengetahui sebagai orang awam Yai itu saatnya saya harus pindah ke Semarang atau harus pindah ke Jepara kan nggak tahu Yai. Itu gimana Yai? Ya semua kan dari kerentak hati yang penuh dengan keimanan sehingga Allah memberikan ilhamnya. Nah seperti itu. Jadi kadang-kadang juga ada para waliullah itu kan dulu kan banyak yang hijrah juga bertahanus uzlah. Sekarang istilahnya itu pengganti hijrah itu adalah uzlah gitu ya. Berpindah kemudian menyendiri di sebuah tempat untuk memecilkan ya, untuk tidak bersama dengan orang-orang banyak, kemudian di sana ya kayak topo seperti itu, semedi. Nah, semedi. Terus di sana bertahanus. Nah, itu dalam bahasa Arabnya bertahanus. Berarti kalau bahasa Jawanya ya bersemedi itu bahasa Indonesianya. Topo kalau bahasa Jawanya itu. Jadi untuk memperbaiki keadaan. Betul. Baik diri sendiri maupun untuk umat semuanya. Ada loh yang riadoh, tirakat itu dia uzlah, bertahanus, semedi untuk mendoakan warga sekitar. Nah seperti itu. Nirakati ya. Nah nirakati ngriadoi, betul sekali Mas Anis. Berarti kalau misal kita, mungkin kalau bahasa anak sekarang itu quality time dengan diri sendiri Mas. Betul. Mungkin kalau saya tuh biasanya quality time di kafe gitu. Jadi bisa termasuk semedi enggak itu di kafe sendiri gitu Pak? Tapi kan belum bisa family time lah. Ya itu ya tapi kan ini urusannya urusan urusan haddun nafsi kalau itu. Tapi kalau hijrah yang seperti ini kan ada nilai dakwahnya untuk mendoakan umat dan niati diri sendiri seperti itu sehingga ada nilai dakwah. Ya itu sama. Kalau niatnya belajar mencari ilmu atau mau beribadah yang khusus itu sama dengan ketika kita akan mengerjakan sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sama.
Walaupun rintangan dan tantangannya tentunya nggak sama ya, Berbeda, lebih Berat ekstrim dulu di ya, zaman ekstrim Nabi Rasulullah tentunya seperti itu. Kan ini ya, kapan ya kita itu bisa tadi meniru teladan Nabi tentang hijrah? Waktunya dulu ya, apakah harus usia sekian atau harus dalam kondisi apa gitu? Ya. Jadi kalau kaitannya dengan hijrah yang minal maksiyah ila ta'ah itu kan kapanpun. Oh, kapanpun. Ya. Kalau hijrahnya itu yang hakiki minal maksiyah ila ta'ah mau umur balita, muda, tua, setengah tua itu sama saja. Karena orang hijrah itu adalah berpindahnya dari maksiat kepada ketaatan kepada Allah. Oh, makanya ada ini Mas Aldi. Misalkan ada apa namanya kampung itu ya. Iya. Kok banyak maksiat nanti terus pindah ke kampung yang mungkin lebih baik itu termasuk hijrah Pak Yai? Ya, boleh jadi seperti itu. Mohon maaf dulu itu di Kokrosono itu juga pernah saya waktu kecil itu ada satu gang itu pindah semua di Demak gitu ya. Iya, saya tahu karena saya waktu ngisi di Demak itu ketemu dengan tetangga saya yang waktu itu di sekitar Kokrosono itu, sekitar tanggul, depan tanggul lapangan itu, yang ada gereja atau di sekolah Masehi itu loh, ada STM perkapalan. Iya, iya. Itu dulu kan rumah-rumah gitu ya, warga itu pindah sana semua. Ternyata di sana banyak kegiatan yasin, tahlil, manakib, maulid. Kan akhirnya menjadi agamis dan religi. Sehingga itu pun juga boleh dikatakan hijrah dua-duanya. Hijrah secara fisik, pindah ke Demak, ya, minas samaroni ilad Demak. Gitu ya, gitu. Kemudian yang kedua juga pindah yang asalnya biasa saja menjadi luar biasa karena sudah berdekatan dengan orang-orang baik. Karena Demak kan kota wali gitu ya, seperti itu. Kalau ini ya kan tadi kan dari maksiat ila taat. Kalau misalkan nih dalam kondisi mohon maaf kan kejadian alam, misalkan bencana atau sering kalau di Demak kan ada sebagian yang sering kena rob itu ya, sering banjir. Itu hijrahnya itu sama enggak dengan hijrah tadi ila taat tadi? Ya itu hijrah alamiah kalau itu. Karena alam, faktor alam Karena ya. faktor alam, hijrah, pindah seperti dulu saya di Semarang Utara kan banjir juga. Ya sudah hijrah pindah. Ibu saya di Meranggen, kemudian kakak saya di Pedurungan. Saya sendiri pindah di Telogosari, Dempel. Ternyata dulu yang 20 tahun yang lalu Telogosari tidak banjir, sekarang banjir juga gitu ya. Itu juga hijrah secara fisik gitu. Iya, iya. Artinya untuk memperbaiki keadaan itu kan ya. Ya, memperbaiki keadaan secara umum gitu ya. Tapi gini Pak Yai, kan tadi bicaranya kan misal kita di satu tempat itu yang kurang baik misalnya, terus kita hijrah. Nah, kalau kayak gitu apakah kita kemudian nggak egois Pak Yai? Maksudnya gini, kita punya bekal ilmu nih, punya bekal kebaikan lah, keimanan gitu. Tapi kita kemudian meninggalkan tempat yang sebenarnya kita bisa berkontribusi lebih banyak. Oh ya. Karena kan tadi Rasulullah kan ketika hijrah pun nggak terus nyaman di Madinah juga kan. Betul. Nah itu gimana Pak Yai? Ya, Nabi pun setelah hijrah ke Madinah kembali lagi untuk Fathu Mekah kan. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Karena kekuatan di Madinah sudah strategis, sudah kuat, maka ketika beliau dakwah di Mekah itu sangat-sangat mudah karena kekuatannya sudah besar. Nah, maka itulah yang disebut dengan Fathu Mekah. Strateginya kan berhasil akhirnya. Nah, begini tentang tadi bagaimana ketika kita meninggalkan kampung halaman kita yang penuh dengan banyak maksiat misalnya. Kita apa enggak termasuk melarikan diri ketika kita hijrah kan seperti itu. Nah, jadi begini, kalau kita ini yakin bahwa kita bisa memperbaiki gitu ya kalangan masyarakat yang banyak maksiat, maka ketika kita tetap di tempat itu untuk memperbaiki moral akhlak orang-orang di sekitar itu alangkah lebih baiknya kita tetap di situ. Nah, Nabi itu dulu itu hampir tidak mau hijrah ya karena mau memperbaiki itu. Kalau nggak perintah Allah ya Nabi tetap di Mekah karena lahirnya di kota Mekah gitu ya. Tapi karena ini perintah Allah ya, perintah Allah maka Nabi pun berhijrah. Karena Allah tetap yang paling ngerti tentang strategi pastinya yang bikin gitu, yang menciptakan seperti itu. Nah, atau mungkin ini ya, kalau biasa kita dengar mungkin orang hijrah itu anak mondok, belajar ilmu kemudian pulang menyampaikan ilmunya itu bagian dari itu enggak ya? Iya, karena itu
menjadi tolok ukur ketika dia berpindah lebih baik lagi. Iya, iya. Nah, sekarang ini kan banyak komunitas. Iya. Komunitas tentang hijrah kan banyak itu. Iya. Banyak. Ada grup medsos, juga ada perkumpulan komunitas, itu grup-grup hijrah itu banyak sekali. Itu menjadi tren sekarang. Lah kalau seperti itu jangan diniatkan untuk duniawi. Kalau diniatkan untuk duniawi ya nanti seperti tadi. Dia mencari pekerjaan, jodoh, itu lewat dari komunitas itu. Ya silahkan itu ya, mungkin itu karena memang kita mau mencari jodoh itu kan harus banyak Ikhtiar. komunitas, ya ikhtiar, riyadhah, doa, banyak teman juga, usaha banyak ya. Tapi lebih dari itu jangan hanya menjadi tren saja. Karena wah kita keren ya, sekarang lagi musim orang hijrah, kita hijrah. Kemudian komunitas ya gitu. seperti kita yang penting terlihat baik atau apa, enggak taunya itu hanya abal-abal atau enggak. Kosmetik aja gitu mungkin. Ya, casingnya lipstick saja. casingnya saja nggak sampai ke dalam hati. Nah, hijrah yang seperti ini bukan hijrah yang sebenarnya, dan itu hukumnya haram karena tidak sampai ke dalam hatinya, hanya sekedar kamuflase. Berarti kita harus menguatkan niat kita untuk tadi Pak Rai, berubah gitu ya. Ya, Nah, lahir itu gimana batin. Pak Yai? Biar kita itu meniatkan benar-benar nih bahwa perubahan ini tuh bukan hanya sekedar untuk tadi jodoh atau mungkin harta gitu Pak Yai. Atau hanya bukan sekedar casingnya saja Pak Yai. Ya, makanya ketika mau hijrah itu diniatkan dulu yang lurus, bahwa saya ingin memperbaiki diri kita sendiri. Itu Derry yang ada, yang artis itu kan hijrah betul itu ya, lahir batin sak paket gitu ya. Dari anak band kemudian ke Betul, jadi itu ustadz benar-benar hijrah. Nah, kalau mau mengikuti seperti itu kan bukan karena wah dekat dengan artis, pengikutnya itu loh misalnya jamaahnya, tapi karena memang terpanggil untuk belajar agama, untuk ibadah yang benar, walaupun memang ada komunitasnya di situ. Dia masuk mau nggak mau dia tetap menjadi hijrah yang ada di dalam satu komunitas seperti hijabes gitu ya. Itu kan juga ada, itu kan lagi ngetren juga. Orang pakai jilbab gitu ya dengan beraneka macam style itu ya. Ada yang makbruk ngono tok, ono sing kanan kiri disampirke terus mburi tarik ngono ya. Ada yang double 3 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi artinya harus pandai menata niat untuk menjadi seorang yang hijrah, wahjuruhum hajrong jamila ya. Jadi tinggalkan mereka atau orang-orang maksiat itu dengan niat yang baik ya, dengan penuh dengan ikhtiar yang benar-benar mendalam, niat jadi yang perubahannya kuat. itu perubahan lahiriah juga perubahan batiniah ya. Betul, betul. Berarti kan kadang kan kita kalau ingin berubah kan hanya ingin tentang eksistensi aja Pak Yai, tapi esensinya itu enggak ketemu. kita dapat gitu loh. Iya, nggak dapat akhirnya. Oke, Kita harus ke esensinya gitu Mas. Mas Aldi, Pak Yai, ini menarik tentang hijrah, tapi sebelum dilanjut Pak Yai, kita akan jeda iklan yang mau lewat dulu. Baik. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio DI dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi, ngaji online, perkara Islam. Ini masih bersama Kiai Haji Khairul Amin dan Mas Aldi. Nah, Pak Yai, tadi kita bahas hijrah, bagaimana kita harus pindah secara lahiriah juga, secara batinnya pindah menuju ke yang lebih baik, dari maksiat ke taatan gitu Yai. Iya. Nah, sekarang kita ini ya, kan kalau misalkan itu kan dari segi keislaman atau konteks Islam. Di Jawa kan juga terkenal juga itu ada
bulan Suro. Bagaimana itu bulan yang katanya itu keramat, sakral. Terus ada ritual-ritual yang harus dilakukan. Tapi juga ada pantangannya kata orang Jawa itu. Nggak boleh duwe gawe, misalkan menikah atau apapun itu katanya nggak boleh. Itu gimana ya? Iya. Pertama yang ini saya sampaikan tentang hal itu bahwa kita ini kan punya budaya di tanah Jawa, yaitu tentang amaliyah atau kegiatan yang dilakukan oleh orang Jawa sebelum datangnya Islam. Ya, sebelum datangnya Islam itu dulu memang sudah banyak yang berbau-bau syirik gitu ya. Nah, misalnya diniatkan ketika mandi di Tugu Suwarto dengan niat supaya cepat juduni, kemudian cepat kaya. Itu katanya mandinya telanjang ya? Telanjang dada, bukan telanjang belicin ora gitu ya. Nah, sampai sekarang pun itu masih ada tradisi seperti itu. Ya, masih ada karena tahun kemarin tuh saya ngisi di depan SPBU-nya itu loh. Nah, itu ada pasar malam juga, ada UMKM itu. Setelah pengajian selesai jam 12 itu langsung pada mandi. Cuman sekarang sudah menjadi kegiatan yang umum, sudah tidak diniatkan macam-macam. Ya ada mungkin kalau mau meniatkan yang lain, ya asal jangan sampai meniatkan bahwa di situ ada penjaganya, ada danyangi yang kemudian memberikan hasil dari hajat-hajat kita. Nggak usah berpikir seperti itu. Walaupun ternyata memang ada gitu. Ya ada, memang tempatnya ada dan untuk mandi setiap tahun itu memang Cuman niatnya tadi. Ya karena menjadi wisata. Gitu, menjadi wisata di sana. Potensi wisata ternyata. Iya, menjadi wisata Tugu Suwarto itu. Nah, kemudian juga banyak sekali yang mungkin ya itu, yang kedua ada yang mandi itu setiap tahun sekali pendak malam suro itu, malam 1 suro. Setahun sekali mandinya? Setahun sekali itu mandi, itu ada yang punya ritual seperti itu. Nah, ya kita nggak mandi sehari saja sudah kayak gitu. Iya, itu maksudnya sekali tuh dalam 1 tahun gitu. Dalam 1 tahun. Ya mungkin itu yang jadab-jadab itu ya. Mungkin buat ilmunya. Mungkin seperti itu. Nah itu kan sudah khariqul adah, jadi bukan sesuai dengan syariat lagi. Nah kalau itu kembalikan lagi kepada dia itu sebagai manusia yang kamil atau ada yang khariqul adah atau di luar kebiasaan sebagai manusia normal kan. Kalau memang dia itu mampu boleh itu sebetulnya. Tapi kalau dia misalnya puasa wisol atau enggak pernah buka terus sampai 40 hari ngebleng misalnya. Itu kalau bagi seorang muslim biasa normal kan enggak boleh, haram malahan. Tapi bagi orang-orang tertentu kalau untuk memang ada mempelajari ya ilmu hikmah misalnya, itu sebagian daripada riyadhah itu diperbolehkan. Itu kan dalam rangka untuk pendekatan diri kepada Allah ya. Betul. Memang caranya dengan seperti itu. Nah, kemudian datanglah Islam untuk di tanah Jawa ini untuk masuk di dalam kebudayaan itu, tapi tidak meninggalkan budayanya, tapi kemudian diganti dengan acara pengajian. Seperti tahun kemarin itu ada pengajian yang isinya itu adalah nasihat-nasihat tentang pengenalan lebih lanjut tentang makna Muharram yang sebenarnya. Kan seperti itu. Jadi pendekatannya seperti Wali Songo. Kemudian ngumbah keris misalnya, ya sudah nyuci keris saja sebagaimana ketika nyuci kiswahnya yang ada di Ka'bah atau kiswah Sunan Kalijogo makamnya, ya sudah seperti itu aja, ritual tidak diniatkan macam-macam. Asal seperti itu maka tidak ada kesyirikan. Seperti itu. Nah, suro itu diambil tanggal 10-nya. Asalnya itu adalah asrun, 10. Maka orang Jawa mengatakan suro. Yang asalnya asrun menjadi asyura, kemudian orang Jawa mengatakan suro. Nah, itu kebiasaannya adalah membuat bubur. Bubur suro itu ada yang bikin merah sama putih. Nah, merahnya ini karena dulu Sayyidina Husain itu meninggal di Karbala karena berdarah-darah, maka itu diibaratkan ini adalah darah Sayyidina Husain. Nah, putihnya itu karena mati syahid. Seperti itu. Maknanya seperti ya mananya. Iya, cuman
orang Jawa dulu nggak diterangin. Nah sekarang ini kalau kita bikin bubur pokoknya merah putih gitu aja, tapi nggak diterangin apa maksudnya dari Dikiranya bubur bendera merah putih. Indonesia. Malah engko dikerek. Iya, iya, iya. Itu kalau apa ada orang Jawa nggak boleh Punya gawe. ya, itu Nikah gimana ya? tadi. Ya, jadi gini, Muharram ini kan bulan mulia ya. Mulia. Bulan yang sangat mulia. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan menurut hitungan Allah itu ada 12. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama kemarin Dzulqa'dah, kemudian bulan ini Dzulhijjah, dan bulan depan ada di bulan Muharram. Dan satu lagi nanti menjelang Ramadan yaitu di bulan Rajab. Jadi ini nanti Muharram itu adalah bulan mulia yang ketiga. Karena sebelumnya kan ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Nah Muharram ini dimuliakan oleh Allah, di situ banyak kejadian-kejadian yang ada di bulan Muharram, termasuk kemenangan para nabi dan rasul, termasuk Nabi Musa vs Fir'aun gitu ya. Itu kan dimenangkan oleh Nabi Musa. Itu terjadi 10 Muharram. Kemudian Nabi Yusuf keluar dari penjara juga 10 Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari api yang membara itu juga 10 Muharram. Kemudian Nabi Nuh itu ya, Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dari banjir yang bandang juga 10 Muharram. Itu banyak kejadian di 10 Muharram itu, maka dimuliakan oleh Allah di bulan Muharram, terutama tanggal 10. Nah tanggal 10 itu maka orang-orang di tanah Jawa itu sering mengadakan ritual. Ritual kita umat Islam itu bagus ya, karena di situ banyak santunan anak yatim. Itu amaliyahnya kan seperti itu. Banyak sekali kegiatan-kegiatan di bulan Muharram, termasuk menyantuni anak yatim dan doafa. Ziarah mungkin. Ziarah. Yang baik-baik di bulan Muharram untuk muhasabah. Nah ini yang penting di MAJT kan juga kalau malam 1 Syuro kan mulai dari kita ba'da asar membaca doa akhir tahun. Ba'da maghribnya awal tahun. Nah itu supaya kita ada niat untuk memperbaiki dari tahun sebelumnya yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Sudah bagus loh sebetulnya kita untuk menyambut bulan Muharram itu sudah bagus. Berarti ini ya, artinya kita juga melaksanakan ajaran Islam tapi juga tidak meninggalkan tradisi di kebudayaannya masing-masing ya seperti itu. Berarti Islam kan datang ke Nusantara ini Pak Yai, berarti kan untuk mewarnai kan Pak Yai, mewarnai apa yang sudah ada di sini, bukan untuk mengganti Mas Hanif mungkin. Mungkin ada beberapa yang kalau nggak sesuai dengan syariat ya berarti nggak dilakukan lagi lah berarti ya Pak Yai. Iya, kalau dulu misalnya orang itu menyembelih kerbau, kemudian kepalanya kan dilarung, kalau enggak dipendem ngisor wit gitu ya. Nah sekarang Islam datang, ya sudah panggilkan orang 25 untuk datang tahlilan, nanti dimasak saja kepalanya untuk tengkleng, untuk apa. Lah seperti itulah dakwahnya para wali songo itu sudah ditiru oleh terutama orang NU juga yang mengadakan tahlilan, yasinan, manakiban, maulidan dengan hidangan-hidangan seperti itu, tapi tidak meninggalkan tradisi atau kebiasaan dari leluhur kita. Bahkan di Kudus itu juga tidak ada korban sapi, adanya kerbau kan. Kenapa? Karena dulu orang Hindu itu sangat-sangat mensucikan namanya sapi. Nah sampai sekarang akhirnya Mbah Yai pun juga pesan jangan nyembelih sapi tapi kerbau. Kenapa? Kita hargai pendapat orang-orang dulu. Walaupun mungkin ada 1-2 ya yang di kantor apa-apa yang menyembelih sapi, tapi rata-rata di Kudus itu kerbau. Sampai ada soto juga soto kerbau, satenya juga sate kerbau, seperti itu. Nah, berarti bulan Muharram ini Pak Yai, itu kan berarti momen kita untuk naik level ya Pak Yai. Ya. Makanya kita harus berubah nih untuk menjadi yang lebih baik. Nah gimana Pak Yai biar kita itu punya kesadaran. Kadang kan kita kalau mungkin di tempat kerja atau di dalam apa ya belajar itu kan kadang kita sudah merasa nyaman dengan apa yang sudah kita miliki. Biar kita itu menumbuhkan rasa masih kurang lagi ya, dan kita bisa berubah itu gimana Pak Yai? Iya. Kepekaan itu.
di dalam hati kita itu harus kita konsep bahwa kita ini adalah seorang santri. Dengan kita mengkonsep diri kita bahwa kita ini belum apa-apa, bukan siapa-siapa. Saya adalah santri, saya adalah murid, saya adalah orang yang akan mencari tholabul ilmi, ya, mencari ilmu. Maka dia secara otomatis tidak akan pernah ada habisnya. Maka di hari santri nanti Oktober itu sudah banyak ulama-ulama yang supaya kita itu tetaplah menjadi santri selamanya. Ya, menjadi santri selamanya kan berarti tidak merasa sebagai kiai atau tidak merasa sebagai orang alim, sehingga dia tetap mau mutolaah, belajar sampai kapanpun. Minal mahdi ilal lahdi. Gitu ya? Walaupun sudah dipanggil kiai, maka dia memproklamirkan dirinya itu masih sebagai santri, supaya dia tetap ingin belajar dan belajar terus. Kalau sudah mensematkan di dalam hatinya bahwa dia itu adalah seorang santri, maka dia akan tetap terus belajar dan mutolaah. Berarti sekalipun kita sudah jadi kiai, profesor, terus pokoknya apa yang tinggi-tinggi itu berarti ya harus tetap memposisikan diri sebagai pembelajar. Betul, walaupun dia sudah S1, S2, S3 ngatek pilek kakean S gitu ya. Itu tetap karena dia memang memposisikan dirinya itu masih ingin belajar, maka dia adalah santri. Santri itu adalah orang yang mau tetap belajar, itu santri. Kan tadi Muharram atau tahun baru Hijriah kan itu momentum untuk muhasabah, Pak Yai. Dan bagaimana itu kan kita sudah berganti tahun nih. Kira-kira yang dulu sama sekarang tuh baik mana kan? Kalau kurang baik ya diperbaiki, kalau sudah baik ditambahi lagi kebaikannya. Misal walaupun istri sudah baik, jangan ditambah lagi gitu ya. Ditambah kebaikannya bukan tambah jumlahnya. Ya itu kan kadang kita juga lena Pak ya. Artinya kan seolah-olah itu ya hari-hari biasa atau momentum biasa saja. Biar kita bisa muhasabah, terus mawas diri bahwa kita itu juga manusia yang penuh dengan dosa. Itu gimana Pak Yai? Ya, maka Sayyidina Umar itu kan memang orang yang paling senang muhasabah itu ya, memperbaiki diri. Bahkan ketika beliau menjadi khalifah itu beliau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika terpilih ya? Ketika terpilih dia mengatakan saya ini adalah anak dari orang yang tidak bisa makan kecuali dari seorang penjual roti. Nah, sehingga dia supaya tetap merendah, kemudian beliau sampai mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu kebanyakan yang ulama-ulama kita mengarahkan bahwa ini bukan hadis ya, tapi ini adalah qaulus sahabi, yaitu sahabat Sayyidina Umar. Apa tuh tadi artinya? Hasibu anfusakum, hisablah dirimu sendiri qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisab oleh Allah nanti di akhirat. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup dirimu sendiri yang menjadi mauidhah bagi dirimu sebelum kamu memberikan maidoh hasanah kepada orang lain. Nah itu jadi muhasabah itu penting untuk apa ya, supaya mengurangi kesombongan, menghabiskan, mengikis namanya kesombongan, ketakaburan itu dengan muhasabah, mawas diri. Bahkan Kiai saya itu menganjurkan untuk merasa bahwa kita ini surno dobes. Kroso asor, kroso ino, kroso bodo, kroso apes. 4 ini. Surno dobes. Ya, kroso asor, ino, bodo, apes. Nah, kalau sudah Allahu Akbar kita takbiratul ihram, kita harus mensematkan surno dobes itu. Kita di hadapan Allah asor itu rendah. Bodo berarti kan bodoh, masih bodoh orang. No tadi ini belum. Ya, surno, asor ino. Ino. Nah, ino itu ya hina. Terhina apa? Hina di hadapan Allah. Ya seorang hamba, sebagai seorang hamba. Surno, bodo, pes itu apes. Apes ya lemah. Lemah. Oh, lemah. Ya, doif gitu ya. Maka kalau sudah disematkan di dalam hati kita surno dobes, maka orang itu tidak akan sombong, tidak akan takabur, karena dia sudah merasa bahwa dirinya itu memang di hadapan Allah itu nol. Ya. Kalau sudah mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka dia benar-benar sudah semua itu kembali kepada Allah. Seperti itu. Oh iya.
Itu tadi konsep tentang hisaplah dirimu sendiri sebelum apa tadi? Dihisap oleh Dihisap oleh Allah itu sebenarnya keren juga tuh Mas Anis. Karena Kadang kalau Pak gini Mas, gimana? hisaplah dirimu sebelum menghisap orang lain itu loh. itu juga bisa. Oh iya bisa ya. Ya. Jadi sebelum kita ngoreksi ke orang lain atau dikoreksi oleh orang lain, kita ngoreksi diri kita sendiri. Kan itu masih lebih baik kita merasa bahwa kita kurang daripada kita merasa cukup, ya kan? Iya. Kita masih merasa bodoh daripada merasa pinter. Oke. Bagaimanapun juga itu kehidupan yang paling menguntungkan buat kita. Nah, saya itu juga berpikir gini, kenapa orang itu sombong ya? Padahal orang sombong itu nggak ada yang seneng loh. Tapi kok dilakukan gitu loh, kok dilakuin. Nah, itu kan penyakit lama, penyakitnya setan iblis itu ya. Mungkin ini ya butuh pengakuan, Butuh pengakuan. Ya, tapi endingnya itu justru merugikan. Kenapa dilakukan gitu ya? Harus sadar sebetulnya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Fir'aun, Namrud. Itu kan ya kesombongan, ketakaburan. Akhirnya nyungsep ya. Lah ya, jadi saya juga gak habis pikir kok ada orang kok sombong, apa dia gak berpikir orang-orang terdahulu tidak ada satupun orang sukses karena kesombongan dan ketakaburannya. Harusnya muhasabah. Oh ternyata orang yang seperti ini efeknya akan seperti ini. Orang seperti ini nanti efeknya seperti ini. Nah dengan kita muhasabah terutama di akhir tahun Hijriah, maka dengan kita memperbanyak muhasabah diri nanti insya Allah di tahun berikutnya akan bisa lebih baik lagi. Jadi kalau tentang hisab itu Pak Yai, mungkin kalau di psikologi itu juga ada gini konsepnya. Kita harus mengakui kesalahan sebelum orang itu menyalahkan kita. Ya. Ya, karena dengan seperti itu Mas Anis, biasanya itu orang itu jadi nggak menyalahkan kita, nggak jadi marah lah sama kita. Ya, karena kita sudah mengakui. Jadi dia nggak ada momen untuk wah wis kadung ngakui salah iya. Apalagi yang mau dimarahi ya mau apa. Itu mungkin kalau konsep di psikologi itu seperti itu juga Mas Anis. Apalagi kalau kita menghadapi nanti kalau Mas Anis punya istri atau apa, kita harus ngakui salah dulu Mas Anis. Jangan kan kalau realitanya kan sulit Mas Adi. Misalkan kita nggak salah tapi ngaku salah kan juga kadang juga sulit itu. Iya, ya itu mungkin kita apa ya butuh pengorbanan Mas Anis. Apalagi untuk apa menjalin hubungan yang lebih baik kan kita perlu ada pengorbanan mungkin. Kayak kemarin kita sudah berkorban juga kan. Korban di mana? Korban di sini di masjid ya. Oh kirain korban perasaan. Mas Anis itu mungkin yang masih korban perasaan. Ya itu kan hampir setiap orang itu ada seperti itu ya. Fasenya seperti itu. Tapi gini ya, tentang apa ya tadi muhasabah itu kan ya. Memang ada kalanya tuh orang sadar bahwa dia tuh tadi ino, apes, macam-macam tadi kan. Tapi ada kalanya tuh orang juga sombong. Kan gitu. Nggak tahu diri gitu loh maksudnya. Itu kan bagaimana bisa agar istiqomah tadi ya. Istiqomah memperbaiki diri juga tadi sifat-sifat buruk tidak apa ya, tidak menghinggapi diri kita itu loh ya. Tadi istiqomah sombong. Jadi itu kan kebiasaan ya Mas ya. Orang itu ketika lahir itu membawa dua potensi. Potensi yang pertama itu fujur. Fujur itu durhaka. Durhaka kan meliputi kesombongan, ketakaburan, riak, sum'ah, pamer, hasut, iri, meri, dengki, macam-macam. Ya, penyakit rohani lah itulah. Itu fujur. Itu dalam satu wadah namanya fujur. Yang kedua adalah takwa. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Maka potensi dua ini selalu ada dalam setiap jiwa manusia. Sehingga dia tergantung keimanannya seberapa, kemudian kesadaran dirinya seberapa, bagaimana dia minta petunjuk kepada Allah itu bagaimana, termasuk muhasabahnya. Itu nanti dia akan muncul yang lebih muncul itu apa? Yang lebih naik dominan, itu dominan. Yang lebih dominan itu apa? Kalau dia dengan keimanannya kemudian diilmuni, kemudian dia muhasabah itu maka yang muncul itu nanti adalah takwanya. Tapi kalau dia itu adigang, adigung, adiguno, kemlinti, itu koyo yo diyai ra iso nampani itu nanti dia akan terbawa pada namanya fujur itu tadi. Nah, dua ini ada potensi, ada potensi memaafkan, ada potensi dendam. Pokoknya dua itu selalu ada. Nah, kalau memang potensinya itu adalah kita meniatkan diri untuk memberikan maaf kepada orang lain, maka dia takwanya itu cepat. Tapi kalau dia itu memang
senengnya itu dendam gitu ya, maka dia akan berteman dengan setan lewat satu wadah namanya fujur itu tadi. Berarti kita dengan mengetahui tadi Pak Yai ada dua potensi itu kan kita kemudian kan bisa lebih berhati-hati juga ya. Dan misal kalau kita tahu nih punya potensi fujur tadi, durhaka, sombong, itu kan mungkin sebelum kita melakukan kesombongan kita kan sudah tahu tuh tanda-tandanya. Ya. Wah ini aku kayaknya sombong gitu. Kan karena kita tahu tadi kalau kita punya potensi seperti itu Ya. juga gitu loh. Kalau mungkin Yai, kan bisa nggak itu Yai? Dua potensi itu bersatu. Takwa dan fujur itu bisa bersatu kemudian bareng-bareng menuju Allah itu loh maksudnya. Ya, gini, fujurnya fujur yang memang mengarahkan kepada kebaikan misalnya. Jadi misalnya kalau ada orang sepertinya berbuat seperti layaknya orang maksiat itu ya, tapi ternyata endingnya itu untuk menuju kepada Allah. Misalkan ambisi berbuat baik itu. Iya, bukan hanya ambisi saja tapi perbuatan. Contoh ini ya, satu kisah Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari itu melihat banyak orang judi di warung kopi, itu ya juga namanya juga ulama terpanggil untuk dakwah. Nah, dakwahnya orang ke seperti orang-orang itu kan itu nggak bisa langsung dikasih ayat, ben ora ninggalkeun neraka jahanam. Ora iso langsung macak kiai gitu. Ya, seperti itu tidak bisa. Maka itu saya dapat cerita ini dari Pak Zainuddin MZ itu, Mubalik Kondang itu. Itu ada kasetnya itu. Beliau kemudian cerita bahwa Mbah Hasyim ini ikut keplek judi. Jadi ikut nimbrung di situ. Betul. Nah, setiap main itu pasti menang Mas Anis. Mbah Hasyim itu. Mbah Hasyim itu pasti menang setiap. Rahasianya apa tuh Yai? Nah ya ini, meh kiyu-kiyu, meh apa itu? Gak tahu. Dol-dol itu apa itu mesti menang gitu ya. Menandakan enggak pernah berarti ya, apik ya. Saya juga enggak pernah. Domino ya. Domino ya. Praktisi. Nah, ketika menang terus maka orang itu ada yang ngindik gitu ya. Kemudian Mbah Hasyim itu kok bisa menang itu apa? Ada doanya atau ada amaliyahnya atau ada strateginya bagaimana? Atau ada ijazahnya ya? Ini kan. Iya. Maka dia bertamu kepada Mbah Hasyim. Ketika bertamu kemudian tanya, "Mbah, saya itu kepengen menang, nggak menang-menang, jenengan malah barusan gabung kok menang terus gitu ya. Itu strateginya apa, konsepnya bagaimana?" Maka Mbah Hasyim bilang ke orang tadi bahwa yo ada doanya kalau mau menang. Oh ngoten Pak Yai, lah doanya pripun Pak Yai? Doa itu dibaca ba'da sholat. Kalau nggak ba'da sholat, nggak habis sholat, ya nggak mandi. Kudu sholat berarti. Ya akhirnya berarti kalau gitu saya harus sholat. Mbah Hasyim, iya kamu harus sholat. Ya sudah saya mau, yang penting saya judinya menang gitu ya. Ketika mau sholat ya kamu harus wudhu dulu. Saya nggak bisa wudhu Kiai. Ya sudah saya ajarin. Akhirnya dia bisa wudhu, bisa sholat. Tapi walaupun bertahap, ya tetap dia main. Mbah Hasyim belum menang, ya proses. Lama kelamaan bersama Mbah Hasyim nyaman, wis dikei kopi, maem, bahkan mungkin dikasih duit juga, kerjaan gitu ya, kerjaan apa, wah lama kelamaan itu nyaman orang ini. Karena nyamannya itu udah nggak nyaman lagi sama ya para pemain-pemain judi itu, sama teman-teman seperti itu. Nah akhirnya secara otomatis berhenti sendiri, orang seperti ini berhenti sendiri. Nah itu adalah kewalian atau karomah dari Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi yang bisa menyatukan itu ya makam-makam tertentu ya. Makam-makam tertentu. Kalau kita mau ngikut seperti itu mungkin malah kejerumus. Malah yang dapat malah yang keterusan fujurnya tadi ya. Fujurnya, maksiatnya. Nah ini kan seakan-akan melaku bareng. Tapi sebetulnya ini adalah sebuah strategi. Ada misi. Ada misi. Nah ini pernah dilakukan oleh Gusmi. Gusmi. Kemudian yang sekarang Gus Robert, Gus Tuba, sampai ke anak cucunya. Termasuk Gus Miftah juga, itu kan dulu komunitasnya dakwah kepada para kupu-kupu malah, pekerja seks komersil, itu awal-awalnya seperti itu Gus Miftah itu. Nah kalau seperti itu arahnya untuk dakwah, asal jangan melakukan sesuatu yang hukumannya itu sampai tidak cukup dengan istighfar. Contoh perzinahan, itu jelas itu harus melalui hukuman berat gitu, jangan dilakukan kalau itu ya. Terlalu Minuman keras kan ya?
Ya, Aman kan? Dosa besar termasuk ya. dosa besar dan itu tidak cukup dengan menyesal dan istighfar itu. Ya, kan ada hukumannya kan dirajam, dicambuk 100 kali. Bagi yang masih bujang yang sudah menikah sampai dilempari batu, dirajam sampai mati kan. Kemudian minuman keras itu kan masuk ke dalam perut ya jangan kalau itu. Tapi kalau judi kan lahiriah gitu ya. Iya, iya. Nah, seperti itu saja. Mungkin Maka kalau kayak kita itu jangan curi-curi juga strateginya gitu. ya jangan sampai kebablasan. Tentunya Berarti seperti gini itu. ya, kalau misalkan kita nggak kuat nggak usah saja itu ya. Ya, kalau nggak ngerti ilmu nih jangan ikut-ikutan yang levelnya sudah level wali gitu ya. Takutnya kalau tadi Mas Anis, kalau kita misal kalau sekarang kan judol ya Pak Yai. Kita ikut-ikutan tuh teman-teman judol. Ternyata kok baru pertama kali menang. Terus mau keterusan jadi Wah, seneng. saya kebablasan Wah, Ki, itu. menang terus Ki. Jadi aku hoki kan. Ya, artinya kita harus benar-benar kalau memang kok nggak siap ya udah usah ikut-ikutan kayak gitu ya. Iya, normal saja. Normal saja. Nah terus ini ya tentang perubahan yang positif kan itu dibutuhkan lingkungan. Ya. Jadi kan karena tadi berubah Iya. pindah kan. Nah kalau misalkan tadi kan kampung halaman atau tempat kan. Iya. Circle ya, circle atau pergaulan kita itu kan boleh enggak ketika kita ada mungkin teman atau siapapun teman kerja atau apapun itu ketika tadi circle-nya itu toksik bahasanya Mas Aldi itu. Kemudian kita pindah itu gimana itu Pak Yai? Ya, pindahnya karena apa gitu ya. Karena Karena pengen tidak terpengaruh Iya. dengan hal yang negatif tadi. memang seseorang pindah dari hal satu ke hal yang lain, tempat satu ke tempat yang lain. Itu kan karena ketidaknyamanan di sebelumnya. Bahkan untuk pekerjaan sekalipun, bahkan kita yang punya gaji gede, kalau nggak nyaman di pekerjaan itu, orang pasti akan meninggalkan. Iya, iya. Kemarin saya punya teman, anaknya itu keterima sebagai admin penjualan online. Penjualan online. Ketika dia sebagai admin itu ternyata dia itu ngupload sesuatu, setelah upload maka laptop harus mati. Banyak peraturan. Walaupun gajinya gede ya tinggi. Tapi karena nggak nyaman maka kemudian dia keluar. Ditanya sama bapaknya kenapa keluar? Saya nggak nyaman ya kalau kerja seperti itu. Ya sudah. Itu mendingan memang tidak bekerja seperti itu karena tidak nyaman. Maka urusannya dengan finansial itu sebetulnya nomor 2. Yang penting itu adalah hatinya nyaman. Jadi diri kita bagaimana itu ya? Betul. Maka ketika dia komunitasnya pindah ke yang lebih nyaman, saya kira itu hal yang wajar ya, meninggalkan teman yang tidak baik menuju yang teman baik itu ya masuk ke surat Al-Muzammil ayat 10 tadi, wahjurhum hajrong jamila. Maka tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Nah, artinya apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak baik untuk menuju yang baik, sementara yang ditinggalkan itu tidak keloro-loro atau tidak merasa bahwa dirinya dikucilkan. Boleh jadi dia kembali lagi, tapi bukan untuk gabung, tapi untuk mentaubatkan komunitas yang sebelumnya. Kembali dengan versi yang berbeda. Ya, mungkin kalau tadi di pekerjaan ya kita harus baik-baik. Ya. Bahwa kita harus nulis surat resign lah. Nah, betul. Enggak tiba-tiba ngilang gitu. Karena itu kan cari sama bosnya ada ya. Nah, Pak Yai, Mas Aldi ini karena waktu, mungkin ini ada closing statement tentang tema malam ini, bagaimana kita bisa hijrah secara lahiriah dan batiniah. Ya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, hijrah yang sebetulnya tidak hanya berpindahnya sebuah tempat ke tempat yang lain, akan tetapi bagaimana kita berhijrah yang hakiki, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak baik menuju yang baik, yang minal maksiyah ila ta'ah, yang sebelumnya tidak diridhoi oleh Allah menuju ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan demikian kita akan diberikan level tertinggi oleh Allah, nilai plus yaitu takwa Allah karena kita sudah berhijrah yang sebenar-benarnya. Oke, matur suwun Pak Yai sudah awal dan memberikan ilmu. Mas Aldi ada tambahan Mas Aldi? Cukup Mas Anis. Cukup ya. Oke, pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.